Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Weryong pun menjelaskan bahwa analogi dari Presiden Prancis sama sekali tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Yunani dan Korea tentu saja mereka memiliki kasus yang berbeda. Pemberontakan Yunani dilandasi oleh haus akan kekuasaan, tapi pemberontakan yang dilakukan Korea adalah untuk mendukung dan melindungi rakyat-rakyatnya. Ya, itu semua karena Presiden Kim Jong-tae sangat tidak bertanggung jawab dan juga kejam terhadap rakyat-rakyatnya. Bahkan, Weryong juga menjelaskan bagaimana Kim Jong-tae meminta bantuan dari Tiongkok dan berkata tidak masalah jika wilayah lainnya hancur asalkan Seoul aman. Ya, dari sudut pandang Kim Jong-tae, keamanan dan juga keamanan para pejabat lebih penting dibandingkan dengan keamanan warga. Dan itu menjelaskan bahwa Kim Jong-tae benar-benar sampah yang harus disingkirkan. Jadi, pemberontakan yang dilakukan Roman sebenarnya adalah sesuatu yang dilakukan demi kebaikan. Sangat berbeda sekali dengan insiden yang terjadi di negara Yunani. Lagi pula, Presiden Prancis, bukankah kau mendapatkan posisimu dari pemberontakan juga? Walaupun bukan dilakukan saat hari bencana, tapi itu tetaplah sebuah pemberontakan. Memang itu tidak melanggar peraturan internasional, tapi karena yang mengucapkannya adalah Weryong, perkataannya memiliki bobot yang berbeda. Tentunya perkataan Weryong sedikit mengguncang dan membuat jengkel Presiden Prancis. Ia pun membantahnya. Apakah Anda berpura-pura, Presiden Weryong? Aku tahu bagaimana hubunganmu dengan Korea. Bukankah sebelumnya Presiden Kim Jong-tae meminta bantuanmu, tapi dengan imbalan Korea akan menjadi bawahan dari Tiongkok? Aku menemukan informasi tersebut saat kau mengirimkan bala bantuan kepada Presiden Kim Jong-tae yang dipimpin oleh Xiaolong untuk menaklukkan para pemberontak. Nah, karena hal tersebut disinggung kembali oleh Presiden Prancis, itu membuat Weryong merasa murka karena ia tidak ingin lagi ada seseorang yang membahas kejadian memalukan tersebut. Dan akhirnya Weryong pun menjelaskan bahwa bukan Korea yang berada di bawah Tiongkok, tapi malah sebaliknya. Mulai saat ini Tiongkok akan bersumpah setia kepada Kaisar Roman Dimitri. Tentu saja itu membuat setiap perwakilan negara terkejut. Mereka tahu seberapa kuatkah Tiongkok dan seberapa keras kepalakah Presiden Weryong. Tapi bagaimana bisa orang sekolot dirinya bersumpah setia kepada Roman Dimitri? Nah, setelah mengamati perdebatan tersebut, Presiden Amerika akhirnya ikut berkomentar. Ia tidak terlalu terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Weryong karena menurut intelijen Amerika memang ada sedikit perubahan bagaimana Weryong memperlakukan Roman Dimitri, dan Weryong ataupun Roman seringkali mengunjungi negara masing-masing. Dan saat ini akhirnya Presiden Amerika pun membantu Weryong karena ia setuju dengan Weryong jika Korea tidak layak untuk dihukum. Kini dua negara besar membantu Korea dan perdebatan pun menjadi semakin panas hingga pada akhirnya Roman pun kembali membuka suara. Presiden Prancis, biarkan aku bertanya,
Sebenarnya, dari awal aku tidak peduli dengan peraturan ataupun hukuman yang diberikan oleh konferensi internasional karena menurutku itu adalah hal konyol. Hukuman akan diberikan berdasarkan kehendak ataupun tekanan dari mereka yang lebih kuat, yang berarti hukuman tersebut kemungkinan besar tidak adil. Dan jika peraturan internasional ingin terus dilanjutkan, maka perlu diadakan perombakan besar-besar. Tapi yang lebih penting sebenarnya hukuman apa yang akan kau berikan kepadaku ataupun Korea? Nah, Presiden Prancis hanya terdiam. Itu adalah pertanyaan yang sulit untuk direspon. Bahkan Roman sampai menanyakan hal tersebut untuk kedua kalinya. Tolong jawab, hukuman apa yang ingin kau berikan kepadaku dan juga Korea? Tentu saja Presiden Prancis begitu bingung jawaban apa yang harus ia berikan, apalagi pertanyaan Roman seperti telah merendahkannya dan juga seluruh pimpinan negara-negara lainnya. Dan karena belum ada jawaban, Roman pun mulai mengomentari peraturan internasional yang menurutnya adalah hal konyol. Intinya, peraturan tersebut dibuat untuk yang kuat agar bisa menindas yang lemah secara legal menurut peraturan konyol yang telah dibuat. Walaupun keadaan dunia telah berubah, tapi pada intinya tetap sama. Yang kuat akan menindas yang lemah. Dahulu mungkin peperangan dilakukan menggunakan nuklir ataupun bom, tapi saat ini mereka hanya perlu menggunakan kekuatan para hunter. Dan Roman pun kembali menekankan, jadi jika menurut kalian aku dan Korea salah, maka hukuman apa yang akan kalian berikan? Dan apakah menurut kalian aku akan diam dan menerimanya begitu saja? Anehnya, Presiden Prancis masih tidak membuka mulutnya. Ya, nampaknya sangat sulit untuk menjawab pertanyaan dari Roman. Hingga pada akhirnya Presiden Rusia lah yang menjawab. Ia nampak begitu murka lalu berkata, "Roman Dimitri, jangan terlalu sombong. Aku akui kau kuat, bahkan bisa mengalahkan monster peringkat SS hanya dengan satu serangan saja. Tapi jangan anggap enteng kami. Kita semua di sini adalah pimpinan dari setiap negara. Dan apakah kau ingin benar-benar bertarung melawan kami semua?" Ya, Roman Dimitri kuat, tapi tentu saja menghadapi seluruh dunia bukanlah perkara mudah. Tapi sayangnya apa yang dikatakan oleh Presiden Rusia belum disetujui oleh setiap pimpinan negara. Ya, yang dibutuhkan olehnya hanyalah dukungan dari negara-negara lainnya. Tapi sayangnya beberapa negara tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Rusia. Salah satu pimpinan pun berkata, "Tunggu dulu, Presiden Makarov, aku belum menyatakan sikap setuju dengan apa yang Anda katakan karena ini akan menjadi hal yang rumit." Sebelumnya, Wei Ryong menjelaskan bahwa Tiongkok telah bersumpah setia di bawah pimpinan Roman Dimitri dan bahkan Presiden Amerika juga mendukungnya. Itu berarti jika kita berperang melawan Korea, itu sama halnya juga berperang melawan Amerika dan juga Tiongkok. Korea memang saat ini tidak memiliki kekuatan yang besar, tapi kemampuan Roman tidak bisa dipungkiri. Dan jika ditambahkan oleh Amerika dan juga Tiongkok, maka peperangan ini akan menimbulkan banyak kerugian bagi negara-negara dengan skala kekuatan yang kecil. Presiden Makarov nampak sangat kesal tak kalah beberapa negara tidak mendukungnya. Lalu ia pun menatap ke arah Presiden Prancis karena jika Presiden Prancis mendukungnya, maka
Ia akan langsung siap jika harus berperang dengan Korea dan juga negara-negara yang mendukungnya. Tapi sayangnya, bahkan sampai akhir, Presiden Prancis hanya diam. Dan itu membuat Makarov kesal. Ia pun sampai membanting kursinya dan meninggalkan ruangan konferensi sambil mengutuk Roman. Ya, ada alasan kenapa Presiden Prancis masih diam dan tidak berkomentar. Karena jika peperangan terjadi pasca hari bencana, maka akan ada banyak kerugian yang bisa menghancurkan umat manusia di masa depan. Dan tujuan dari Gereja Maron adalah untuk menyejahterakan seluruh umat manusia, yang artinya ini akan merugikannya dan juga merugikan Gereja Maron. Lalu Roman pun kembali berkata, sepertinya premisnya salah. Apapun yang akan kalian lakukan, aku tidak akan pernah mundur. Dan apakah akan terjadi perang atau tidak? Mari kita lihat keputusan apa yang akan kalian ambil. Setelah mengatakannya, Roman pun langsung meninggalkan ruangan konferensi dan disusul oleh Wei Ryong. Lalu Presiden Amerika juga mulai berdiri sambil berkata, "Aku harap kalian membuat keputusan yang bijak." Dan ia pun ikut meninggalkan ruangan konferensi. Kini yang tersisa hanyalah Presiden Prancis dengan orang-orang yang mendukungnya. Lalu Presiden Brazil pun bertanya, "Presiden Prancis, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan setelahnya?" Sayangnya masih sulit bagi Presiden Prancis untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan. Oleh sebab itulah ia berkata, "Tunggu sebentar, aku perlu berpikir." Dan setelahnya ia pun menghubungi pimpinan Gereja Maron yaitu Sebastian dan meminta petunjuk dan juga arahannya. Setelah mendengar sedikit cerita dari Presiden Prancis, Sebastian pun memutuskan untuk berperang melawan Korea. Karena jika terus dibiarkan, maka Korea akan terus bertambah kuat dan akan menjadi ancaman bagi Gereja Maron. Saat ini saja Korea berhasil mempengaruhi Amerika dan juga Tiongkok. Lalu bagaimana jika mereka terus membiarkannya? Dan ini adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan Korea. Dan entah bagaimana, keraguan Presiden Prancis pun langsung hilang setelah mendengarkan penjelasan dari Sebastian. Ia pun kembali ke ruangan konferensi dan ingin memberikan arahan kepada kepala negara lainnya. Tapi informasi tak terduga pun baru saja masuk. Seseorang pun berkata, "Gawat, Presiden Rusia telah mengumumkan akan berperang melawan Korea." Sepertinya sebelum pertemuan ini dimulai, ia telah mempersiapkan pasukan untuk menyerang Korea. Mendengar informasi tersebut bahkan membuat Presiden Prancis terkejut. Ini adalah situasi yang benar-benar tidak bisa ia kendalikan lagi. Dan chapter pun berakhir. Nah, inilah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.